Kabar terbaru dari Justin Hubner, di mana Hubner kali ini mendapatkan beberapa tawaran dari klub di Eropa. Kita bahas gimana sih? Nah, yang paling mengejutkan adalah kabarnya Justin Hubner itu mendapatkan tawaran yang sangat besar sekali. Bahkan tawaran ini berkali-kali lipat dari gajinya di Fortuna Sittard ya. Dan tawaran tersebut berasal dari salah satu klub Indonesia. Jadi klub Indonesia ini bukan raksasa klub Indonesia, bukan juga klub yang terbilang kaya, tapi bisa dibilang kaya juga sih. Karena yang nawarinya ini kabarnya bukan Persib, bukan Persija, bukan Bali United, bukan Dewa United. Waduh, Tapi klub debutan baru di Liga 1, siapa lagi kalau bukan Garuda Yaksa waduh. FC. Timnya nyawit ya. Jadi kabarnya di Hamner itu live TikTok sama Jennifer Koppen ketika di libur. Jadi ada salah satu netizen yang mengatakan, apakah kamu akan terus di Eropa? Jawaban Hamner itu, saya mendapatkan tawaran besar dari salah satu klub di Indonesia, tapi jelas saya akan tetap di Eropa pada waktu live itu. Dan kemudian digoreng, sebenarnya berita ini sudah 3 hari ada gitu, tapi klub yang dirumorkannya itu baru ada sekarang dan baru muncul. Sepertinya kita yang menemukan ya. Jadi Garuda Yaksa itu adalah klub yang dirumorkan memberikan tawaran besar tersebut kepada Justin Hubner. Bahkan tawarannya itu berkali-kali lipat dari gajinya yang sekarang gitu kan. Jadi ini benar-benar dari impostor untuk pemain timnas ya. Karena ya dengan logika apapun tawaran yang datang dari Garuda Yaksa untuk mengganggu kadernya Justin Hubner itu ya sangat tidak bijak ya. Ibaratnya kan ya untuk sepak bola Indonesia, untuk timnas dan untuk Justin Hubner itu sendiri ya. Bahkan sebelum Justin Hubner ada nama Ole Romeni dan juga Ragnar Pratmangun ya, yang dikatakan diberikan tawaran dari yang memberitahu Garuda Yaksa itu tidak hanya ke Hubner. Garuda Yaksa itu memberikan tawaran juga kepada Ole, kabarnya kepada Ragnar juga. Berikut juga dengan Adi Aksa, kabarnya dirumorkan bener-bener pengen banget narik salah satu pemain diaspora kita yang berkarir di Eropa gitu. Dan yang terbaru adalah Justin Hubner gitu. Selain itu juga Hubner itu dikatakan mendapatkan tawaran lainnya dari klub-klub besar di Eropa. Nah, untuk klub Eropa ini kita belum tahu siapa yang memberi tawaran kepada Hubner gitu. Mengingat Fortuna Sittard juga ya salah satu klub besar lah. Mereka ada di era divisi gitu Betul kan. betul. Ibaratnya ya ini nggak mengherankan ya karena jangan-jangan Wolves itu terdegradasi karena ditinggal Justin Hubner ya. Iya, Ibaratnya mungkin kan. ya ada dia kembali ke Wolves lagi. Tapi kalau misalkan Hubner sampai keluar entah itu ke Super League ataupun ke klub lainnya di Eropa, yang sangat disayangkan itu adalah Ole Romeni ya. Karena Ole itu ngomong ada peran besar Hubner ketika saya memilih Fortuna Sittard, dan memang saya memilih Fortuna Sittard karena ada Hubner di situ. Iya. Itu kan kata Ole. Kalau misalkan ternyata Hubnernya keluar, Ole masih ada di masa adaptasi, ini kan mungkin akan mengganggu karir dari Ole itu sendiri Bisa kan. jadi karena ya ada sedikit penyesalan ya dari olehnya gitu kan ya udah bela-belain ke Porto Sitar karena ngelihat sosok Hubner ternyata Hubnernya harus cabut gitu kan. Ini kan ya sangat disayangkan gitu kan. Tetapi kalau dari keputusan Justin Hubner sendiri belum memutuskan untuk mengambil tawaran dari klub lain di sini. Enggak, jadi Hubner itu menjawab seperti ini. Saya belum tahu saya akan tetap di Fortuna Sittard atau transfer ke klub lain. Hubnernya Iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban dia seperti itu. Jadi Hubner sepertinya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada agennya itu sendiri gitu, karena dianya juga bingung mau stay di Fortuna Sittard atau ke klub lain gitu kan. Artinya dia menyerahkan kepada agen keputusan nih, apakah gue bagusnya di Fortuna atau kalau ada tawaran lain gue pindah gitu kan. Betul, apalagi kalau untuk Hubner sendiri ke Fortuna Sitar itu putaran kedua musim lalu ya. Betul. Ya kan ibaratnya kan Iya. belum lama di Fortuna Iya, Sitar juga dan gitu kan. kontraknya sampai 3 tahun kan, sampai 2028, ada 2 tahun lagi dan opsi 1 tahun perpanjangan dalam kontraknya gitu kan. Untuk Hubner kenapa? Karena rumor ini tidak hanya rame di Indonesia, rame juga di Belandanya. Pelatih dari Fortuna Sittard angkat bicara, saya tidak akan melepas Hubner karena Hubner masuk ke skema saya untuk musim depan katanya kan gitu. Jadi pelatih juga nggak mau Hubner itu keluar gitu kan. Apalagi secara performa ya, ya Hubner ini ya termasuk salah satu tokoh yang mengantarkan Fortuna Sittard promosi ke era divisi ya. Eh, Karena meskipun back, tetapi produktivitas golnya juga kan ya bisa dibilang bagus Kalau lah untuk produktivitas gol kecil tapi bagus untuk back, karena untuk back. Hubner itu di musim kemarin hanya mencetak 2 gol dan juga 1 assist, tapi dia posisinya back. Iya, back. Kemudian
sekarang lagi pramusim, Fortuna Sittard kan sudah menjalani 2 friendly. Yang Iya. pertama dengan Olympiakos kalah dan yang terbaru melawan FC Met kalah juga. Tapi di kekalahan tersebut Hubner yang nyekor, FC Iya. Met juga 3-1, Hubner yang nyekor gitu yang terbaru gitu kan, dan itu membuat pelatihnya ini tidak akan melepas Hubner gitu. Karena ya dinilai sebagai salah satu aset berharga untuk Fortuna Sittard ya, karena untuk klub yang baru saja promosi dari divisi 2 ke divisi 1 otomatis kan at least ya dia harus bisa mempertahankan pemain-pemain yang menjadi jantung permainan, apalagi dengan datangnya Ole juga pertimbangan karena diduetkan dengan Hubner, ya diharapkan kan chemistry-nya lah gitu kan bisa membangun. Ya kalau untuk gue pribadi harapannya lebih baik stay di Fortuna Sittard, kasih performa terbaik, kalaupun ada tawaran dari klub lain, kalau enggak keluar dari era divisi ya lebih baik nunggu tawaran di klub-klub era divisi sih kalau menurut gue gitu kan. Dan tidak hanya pelatihnya, bahkan salah satu supporter Fortuna Sittard juga mengatakan jika dia menginginkan Hubner itu stay. Jadi Betul. ada salah satu ya media sepak bola di Belanda yang mewawancarai salah satu fans Fortuna Sittard mengenai rumornya Hubner ini. Supporternya itu bilang seperti ini, saya pikir dia tetap stay di Fortuna Sittard, terlalu dini kalau pindah ke Super League atau ke Indonesia. Iya. Dia akan pergi ke sana tapi tidak sekarang karena dia benar-benar sedang berkembang. Kurasa dia akan mencoba Eropa dulu. Itu adalah harapan besar dari fansnya Fortuna Sittard. Fansnya ini bukan orang Indonesia, tidak memiliki darah Indonesia, tapi asli orang Belandanya gitu kan. Ibaratnya bahkan sekarang itu orang-orang Belanda yang menganggap pemain diaspora ya, yang tadinya kan berkewarganegaraan Belanda gitu kan ikut menyoroti langkah bijak yang harus dilakukan oleh pemain ini gitu kan ya. Kalau untuk Justin Hubner kembali ke Bari Super League ya memang terlalu dini, karena secara usia ya ini lagi jadi rebutan klub-klub di Eropa gitu kan. Bahkan terlalu dini banget ya. Hubner tebak dari mukanya umur berapa? Ya kalau secara umur 22 ya. Iya, kalau dari muka kan nggak 22. Iya. Dia kan seumuran sama Donitri, sok sejajarin sama Donitri. Jauh kan lebih dewasa Hubner juga gitu kan. Dan dia memang karena masih muda dan juga performanya kan bagus banget gitu. Nah, kemudian juga gara-gara rumor ini itu semakin memanas karena pihak Fortuna Sittard itu sebenarnya tidak melepas Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup atau AFF. Tapi nyatanya di final squad kok ada nama Hubner. Ini kan yang membuat bingung, apakah Hubner ini menerima tawaran dari klub Super League tadi? Mengingat AFF kan bentrok dengan jadwalnya Fortuna Sittard dan juga liga-liga di Eropa karena memang tidak diakui oleh FIFA gitu kan. Berarti rumor ini juga mempertegas spekulasi bahwa Hubner udah selangkah keluar dari Fortuna Sittard ya. Betul, apalagi dengan masuknya dia di final squadnya John Herman, kan cuma Hubner, pemain yang masih terikat kontrak dengan klub Eropa yang pulang. Kalau Marcelino kan kontraknya memang sudah habis dengan Oxford kan gitu, jadi sudah bukan pemain Oxford. Nah, hanya Hubner. Kalau tim Gapens ya dia sudah resmi ke Bali juga gitu kan. Cuma Hubner saja ya, ada Vincent Becker tapi dia di Australia kan gitu kan. Ini benar-benar membingungkan dan memperkuat jika rumor sepertinya Hubner ini menerima tawaran dari salah satu klub Liga 1 tersebut, dan yang dirumorkan itu adalah Garuda Yaksa gitu. Wah, kalau ini terjadi dari Garuda Yaksa, ya ini makin apa ya? Ya justru yang merusak sepak bola orang yang memiliki klub Garuda Yaksa itu sendiri ya. Sedangkan yang punya kan ya Pak Prabowo itu sendiri gitu kan. Ibaratnya lu nggak ngerti sepak bola, cuman FOMO doang, tetapi mengorbankan karir pemain diaspora kita ya sangat keterlaluan gitu. Saya ibaratnya kan dua-duanya kalah ya. Pertama, Garuda Yaksa mengeluarkan duit yang terlalu besar untuk Justin Hubner juga itu tidak bijak, karena ya kehadiran Hubner tidak mungkin memberikan efek yang langsung terasa loh ketika Garuda Yaksa bermain di BRI Super League gitu kan. Ya ibaratnya di sisi yang lain yang menghambat karir dari Justin Hubner sendiri, di mana kita semua berharap untuk pemain-pemain muda, even Elkan Bagot gitu kan, meskipun stay di Liga 2 Divisi 2 Championship-nya Premier League juga kita ikut senang gitu kan. Setidaknya antara Elkan dan juga Justin Hubner, mereka itu pemain muda, di mana ketika Indonesia lolos Piala Dunia ya mereka yang akan menjadi peran pentingnya gitu kan, sehingga ya karir mereka harus kita sama-sama jaga kan. Iya, bahkan orang Belandanya saja mengerti gitu kan. Dia mengatakan, supporter Fortuna Sittard itu mengatakan dia akan pergi ke sana tapi tidak sekarang. Orang Belandanya saja mengerti kalau sayang banget kalau pemain dengan potensi yang besar seperti Justin Hubner ini harus pulang lebih dini lah ke Indonesia gitu, karena usia yang gue sih harap semua pemain diaspora itu pulang ke Indonesia, tapi nanti lah di umur 30 ke satu ketika memang sudah tidak
nggak apa-apa umur 25 26 pulang juga kalau di sananya seperti Ragnar Iya. tidak mendapatkan klub, dapat klub tidak dimainkan gitu kan. Yang sangat disayangkan seperti Eliana juga, Tim Gapens juga, dan sekarang Ragnar yang benar-benar sekarang Justin Hubner yang benar-benar jadi andalan banget di klubnya. Bahkan pelatihnya yang request jangan jual ini pemain, artinya menit bermain itu jadi jaminan kan di situ pasti mendapatkan menit bermain, apalagi Oleh sudah didatangkan. Artinya kan salah satu faktor agar Oleh cepat beradaptasi ya harus ada Hubner di situ gitu kan. Berarti ini kerugiannya banyak sekali ya. Ya, dari sini juga kita makin makin bukan benci ya, makin sinis aja gitu kan kepada kebijakan klub-klub yang ingin mendatangkan pemain-pemain diaspora yang masih laku keras di Eropa gitu kan. Ini motifnya apa gitu kan? Kalau motif untuk kesuksesan klub di Super League yang nggak sebanding gitu kan sama pengorbanan karir pemain diaspora kita gitu kan. Iya, iya. Apalagi Garuda Yaksa yang baru debutan ini akan sulit untuk Garuda Yaksa sendiri walaupun belum tahu lah, belum tahu siapa yang akan didatangkan. Takutnya ini kayak kasusnya Bayangkara ya, baru promosi di tahun pertama langsung juara. Dan dari situ kita tahu ada sesuatu di balik juaranya Bayangkara. Apakah ini akan terjadi juga di Garuda Yaksa? Sulit ya, sulit untuk sepak bola Indonesia yang sekarang karena tidak seperti dulu ya, kekuatan dari klub itu sudah berbeda banget dari sisi Persib Bandung, kemudian Persija yang terus berbenah, Borneo juga, Persebaya juga, Arema, Bali gitu kan, akan sulit seperti itu gitu kan. Karena sekarang kondisi klub itu udah sustain ya, udah stabil gitu kan. Apalagi ada istilah big stick ya, udah susah gitu kan untuk digoyahkan sama unsur politik. Kalau menurut gue ya, kalau untuk Garuda Yaksa, kalau memang benar-benar Pak Prabowo ini peduli gitu kan sama sepak bola Indonesia, apalagi beliau pernah mengatakan satu-satunya tim yang dia bela itu cuma timnas gitu kan. Ya seharusnya manfaatkan pemain-pemain muda dari akademi, entah itu dari akademi Persija, Persib, atau klub yang lain yang sudah matang dan terbiasa menghasilkan bibit-bibit potensial gitu kan, atau pemain-pemain timnas underage di bawah asuhannya Coach Nova gitu kan. Siapa yang terbaik ya diberikan ke Garuda Yaksa ya. Proyeknya jangan muluk-muluk juara BRI Super League karena ini tim yang baru gitu kan. Ya proyeknya manfaatkan talenta-talenta muda kita untuk mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan. Kalau enggak ini aja rekrut pemain-pemain U19 eranya Evan Dimas ya. Kan masih ada juga yang tetap kayak di Liga 1, ada yang main di Liga 2 seperti Udin, Hardianto gitu kan, Hansamu juga gitu kan, yang masih bisa mending juga ambil itu gitu daripada mereka harus di Liga 2 bermainnya kan. Kemarin juga Garuda Yaksa pakai Andik ya, Andik Firmansyah. Andik itu nggak tahu Garuda Yaksa atau Adi Yaksa lah intinya, tapi dia keluar akhirnya tidak di klub tersebut lagi setelah promosi gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan nggak tahu Garuda Yaksa ini dipegang oleh siapa, presidennya sekarang siapa kita nggak tahu, apakah memang ini hanya untuk kepentingan politik saja untuk mendongkrak popularitas dari Garuda Yaksa yang sudah harus diganti nama, gue lupa namanya siapa karena memang belum fix juga. Kabarnya kan Garuda Yaksa home base-nya di Bogor ya, di rumahnya Pak Prabowo di istana di sana, jadi akan ganti nama ya, dan juga sudah memiliki fanbase ya, fanbase-nya itu ya adalah mantan fansnya Persikabo dulu. Persikabo kan dulu ada kan Kabupaten Bogor ya. Iya. Jadi sekarang pindah karena di beberapa tahun terakhir Bogor tidak memiliki klub sama sekali kan. Dan sekarang Garuda Yaksa pindah ke situ. Jadi sudah ada juga konvoi-konvoi dari mantan-mantan fansnya Persikabo ini yang mendukung Garuda Yaksa gitu kan. Jadi ibaratnya dari perwakilan domisili Bogornya gitu kan, karena memang Bogor udah tidak memiliki klub lagi asalnya. Iya ini sama kayak Bayangkara ke Lampung yang gue cerita. Jadi orang Lampung itu yang dukungnya Bayangkara gara-gara ya di Lampung adanya Bayangkara, dan di Bogor itu kan selama tidak ada Persikabo mereka jadi boboto kan. Dan ada yang jadi Persita juga, fansnya Persita. Kemudian sekarang ada Garuda Yaksa. Kemarin kan mereka konvoy kembali lagi ke Pakansari ya, kembali lagi ke Pakansari menyambut Garuda Yaksa yang ke Bogor gitu kan. Betul, karena ya Garuda Yaksa ini merepresentasikan klub bola dari Bogor itu sendiri ya, Iya, ibaratnya betul. kan. Dan lagi-lagi sangat disayangkan banget ya kalau sampai ada yang pulang ke BRI Super League, entah itu kualitas liga kita terbaik juga, karena ini secara usia gitu kan. Bahkan kita saja berharap untuk Bang J bisa stay gitu kan di Eropa lebih lama lagi, padahal secara usia ya kalaupun Iya. pulang ke BRI Super League juga itu udah wajar gitu kan. Udah pantas banget. Tapi kan yang kembali kan harusnya dengan alasan gitu kan. Ya alasan seperti Ragnar tidak mendapatkan klub. Ya masa tanpa klub dulu satu musim nungguin ada yang narik kan belum tentu juga gitu kan. Sayangnya kan kayak tim Gapens, kemudian Hubner juga yang ini
pelatihnya pengen loh, artinya lu pasti main gitu. Betul, apalagi mainnya di Era divisi satu divisi, kan, betul betul. kan. Ada chance juga untuk setidaknya bawa ke Conference League lah. Karena Conference League untuk Belanda itu koefisiennya sampai posisi 8 gitu. Bisa ke Conference League gitu kan. Dan mungkin karena Hamner juga kabarnya dapat tawaran dari klub-klub besar Eropa lainnya, Iya, yaitu peluang atau potensi Hamner itu sudah dilirik di sepak bola Eropa di tier 1 gitu kan. betul. Ya harusnya bisa menjajaki jenjang karirnya Calvin Verdong ya sebelum direkrut sama Lille gitu kan. Ibaratnya kan ya untuk apalagi secara daya juang ya Nathan Joao tetap fine gitu saya sebelumnya kan kurang mendapatkan menit bermain ketika di Swansea. Sama kan nasibnya kayak Hubner kan. Hubner di Wolves gitu kan kayak Nathan ada di Swansea tetapi ketika kembali lagi ke divisi 2 Belanda otomatis mendapatkan menit bermain dan dua-duanya berhasil membawa klubnya ini promosi ke era divisi gitu kan. Dan kalau kita ngomongin alasan kenapa pemain diaspora jangan dulu pulang, bahkan semangat juang dari Joey Pelupesi gitu kan. Ketika memang secara usia juga wajar lah kalau bermain di Belgian Super League, tetapi ada tawaran dari klub Eropa dan tetap mengambil kesempatan tersebut. Ini kan yang kita patut hormati dong dari pesepak bola profesional kita gitu kan. Betul, dan bahkan dari Nathan juga kan, Nathan sudah bermain lagi di friendly-nya bersama Willem tuh ya melawan Kevin McCallum, dia bermain dan Willem berhasil menang juga. Artinya kan di video-video sebelumnya juga kita sebut masih ada nih pemain yang masih kuat stay di Eropa ya. Salah satunya Nathan Paon, Justin Hubner juga dan Ole juga kan bagus juga pemain mudanya. Kalau yang lain-lainnya udah senior ya seperti Calvin Verdong, Jay Ijes, Joey Perpesi. Kalau pulang juga kita maklumi karena umur gitu. Iya, Kita kan lebih spotlight kepada pemain-pemain muda ini gitu kan. Kalau misalkan ternyata ada tawaran klub Eropa, klub salah satu klub besar Eropa untuk Justin Hubner, kemudian Garuda yang terus menyaingi dengan embel-embel uang yang lebih besar iya. lagi, itu kan yang paling parah ya ini gitu kan. Betul, ya impostor untuk sepak bola kita sendiri ya. Ibaratnya kan ya motifnya nggak jelas gitu kan ya. Bahkan ketika ada klub-klub yang benar-benar berusaha untuk menggait pemain diaspora kita dengan iming-iming uang yang besar yang terjadi kepada tim Gaipen gitu kan. Itu kan ya sangat disayangkan karena secara motif lu nyari apa gitu kan. Kalau nyari kesuksesan di Bela Super League ya masih banyak opsi-opsi lain dong gitu kan. Jangan mengorbankan karir pemain diaspora kita. Bahkan kan harapannya ya seperti itu ya Donitri, Camil Cemerlang bisa abroad gitu kan. Nanti ada the next Donitri lain yang bisa kita orbitkan ke luar gitu kan. Jangan sampai yang stay di luar malah ditarik ke Bela Super League. Ini kan benar-benar menjadi tanda tanya besar ya. Apakah pihak-pihak ini itu mengerti tentang sepak bola Iya. atau gimana gitu Iya, kan. apakah ada kepentingan yang lain menurut gue ini untuk mendongkrak popularitas dari Garuda Yaksanya itu sendiri ya yang entah akan berganti nama jadi apa. Tentunya kalau misalkan lebih di popularitasnya melonjak, jelas ini adalah persiapan kampanye periode keduanya Prabowo pasti. Bisa jadi. Pasti akan seperti itu menurut gua. Kalau memang seperti itu ya udah jangan nanggung-nanggung datangin pemain timnas lah. Pemain-pemain top dunia yang memang usianya sudah 30 sama seperti Persib kemarin datangin Essien, datangin Kurzawa kalau memang mau dongkrak popularitas secara keseluruhan gitu kan. Karena Abner ke Garuda Yaksa atau nanti klubnya namanya apa, itu tidak menjamin popularitasnya naik karena banyak sekali orang Indonesia juga yang tidak peduli dengan Liga 1, tidak ngikutin Liga 1 bahkan Iya, gitu kan. bahkan kalau untuk orang-orang insan sepak bola yang memahami apa ya kayak ekosistem sepak bola kita ya justru menjadi blunder ya. Ketika mendatangkan Hubner ya kita berdua saja sepakat bahwa ini sebuah keegoisan gitu kan. Ya otomatis jadi makin benci kan sama klubnya karena ini klub membunuh karir pemain timnas kita Iya gitu kan. betul dan tidak bisa menjamin kesuksesan apapun lah untuk Garuda Yaksa itu sendiri gitu kan. Dan setelah itu ya nextnya mau kemana gitu. Nah, sulit-sulit untuk pemain diaspora yang tadinya berkarir di Belanda pulang ke Indonesia kemudian ke Belanda lagi itu jarang banget kan, jarang banget gitu ya. Eliano saja kita tidak tahu pembicaraannya lanjut atau tidak kan, karena Eliano juga memutuskan untuk tetap stay di Persib juga gitu. Berarti ini sangat-sangat apa ya kabar yang buruk lah semoga saja Justin Hamder cukup dewasa ya untuk lebih memprioritaskan karirnya gitu kan. Ya karena suksesornya juga yang sama-sama berjuang di apa ya di strata yang sama seperti Elkan Bagot kan ibaratnya nggak peduli ibaratnya lu keselama timnas masih dilatih Sintayong gue nggak bela timnas juga nggak apa-apa karena fokus kepada karirnya sendiri di divisi 2 Premier League gitu kan. Ini kan yang harus dicontoh ya semoga saja nanti Justin Hamner jangan membuat kesalahan Dan lah. harusnya John Herman itu mengerti ya apakah masuknya Justin Hubner ke final squad untuk AFF ini apakah memang kepengenannya John Herman ataukah memang ada kepentingan lain gitu kan. Ini yang
menjadi pertanyaan. Sedangkan sebelumnya kan John Herdman udah ngomong dia tidak akan memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa, Betul. gitu kan, karena jadwal ini bentrok dengan mereka, gitu kan. Ini ujung-ujung Justin Hubner ada masuk ke dalam final squad. Artinya kan kalau misalkan kita cermati omongin John Herdman, ya berarti ada kepentingan lain ketika Justin Hubner pulang ke sini untuk main di AFF, gitu kan. Berarti Sementara John Herdman nggak mau maksa sama sekali, bahkan nggak mau ngirimin undangan ke pemain-pemain yang berkarirnya di Eropa untuk bermain di sini. Ini kan sampai Fortuna Sittard-nya menolak kan gitu. betul-betul ini ya jangan-jangan ada titipan ya. Kalau ada titipan ya ini bahaya banget, ibaratnya ini faktor X yang sangat sukar untuk diperbaiki dari sepak bola kita kan. Kalau untuk Justin Hubner bisa masuk ke list AFF, apalagi dalam episode sebelumnya kita bahas tanpa Justin Hubner pun Indonesia udah kuat gitu kan, karena nama atau opsi penggantinya ya kualitasnya tidak jauh berbeda gitu saya ibaratnya kan. Iya, tapi kan kita lihat untuk jangka panjangnya, pilihan-pilihan utama di posisinya Hamdan yang sekarang untuk 2030 kemungkinan besar tidak akan bermain karena Daily Jazz udah mulai tua, kemudian Kevin Dix juga. Hamdan kan bisa bermain sebagai fullback, bisa bermain sebagai center back gitu kan. Ya Hamdan ya untuk pengganti mereka 8 tahun 8 tahun ke depan udah 40 J.I. Jazz, Iya. kemudian Kevin Dix itu udah 40, Hubner baru 30, dan itu usia matangnya untuk membela timnas kan. Ini sangat disayangkan gitu. Masih ada 2 edisi Piala Dunia untuk Hubner kalau kita lihat dari umurnya gitu. Betul, Hubner dan juga akan Bagot ya secara usia Hubner kan akan sama. baku, dan juga Rido mungkin akan jadi yang paling tertua, tapi cuma bedanya 2 atau 3 tahun. Betul. Kembali lagi tadi Hubner, misalkan Rido masih bisa bermain di posisi center back, ada Rido sama Evan Bagot. Fullback kita itu Donitri posisi kiri, posisi kanan Kevin Dix, pengganti Kevin Dix, Sandy Walsh. Iya. Sandy Walsh sama Kevin Dix udah 30 tahunan dan yang ngisi Justin Hubner gitu kan. Benar-benar ini adalah investasi kita ketika memutuskan untuk menaturalisasi Justin Hubner, karena pemain ini bisa main di posisi jangkar juga. Artinya sekarang jangkar kita kan ada Mark Klok, udah nggak kepake di AFC. Ada Joy Penupesi, udah tua, ya penggantinya ini Hubner gitu kan. Betul, ibaratnya ya ini akan menjadi ikon timnas kita dalam jangka panjang ya kayaknya untuk Iya. Elkan, untuk Hubner gitu kan, ibaratnya kan ya justru progres kita jika kita bermimpi Indonesia bisa lolos Piala Dunia, yang akan main itu ya Iya. Hubner ini gitu Iya, kan. dan ketika pemain-pemain muda ini udah siap karena Udah usianya juga udah matang gitu kan. Yang 2030 Hubner baru 26 gitu kan. Usia selanjutnya masih baru 30 gitu kan. Ini sangat disayangkan banget. Kembali lagi, timnas itu harus prima banget gitu kan. Iya. Untuk AFC nanti Januari Hubner di Fortuna Sittard yang main sekarang, waktunya harusnya libur dan recovery, harus main di AFF juga. Iya. Ya kalau Hubner sudah dipanggil ke final squad, ya pasti Hubner diturunin. Ya jelas lah pilihan utama John Herdman pasti Hubner gitu kan. Iya. Karena kan kemarin juga kita bahas murni center back yang dipanggil cuma Rido, yang lain itu Sandy Walsh, Patina kan fullback mereka, Iya. dipaksa untuk jadi center back kan, dalam artian adanya Hubner ya pasti ini akan Rido sama Hubner gitu. Ya diduetkan ya. Iya, karena itu center back murninya mereka berdua. Yang paling bahaya itu kadang-kadang sentimen negatif terhadap klub-klub yang ada di era divisi ataupun di divisi 2 Belandanya ya. Pertama, ketika mereka berpindah ke warganegaraan, otomatis kan ya pandangan terhadap mereka Iya. ini mereka dianggap sebagai orang asing kan. Itu pun masih mendapatkan respect ketika performa di atas lapangannya worth it untuk dimainkan gitu kan. Tetapi jika ada drama-drama seperti ini, apalagi sebelumnya kita bahas ada problematik dari Messilger gitu kan, apalagi ini yang problematik dari Hubner itu pihak ketiga gitu Iya. kan, entah siapa itu, tetapi kan di luar dari Justin Hubnernya gitu kan. Kan kita nggak nyalahin Hubner. Siapa sih yang nggak tertarik ditawarin uang gede banget? Betul. Ya kan, agennya tertarik ya, justru apalagi Hubner yang lebih menyerahkan kepada agennya itu sendiri kan. Ya kembali lagi tadi ketika berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, seperti Hubner, Coaun, semua pemain yang ada di Belanda kan menjadi second class citizen semua. Iya. Apalagi sekarang ada upah minimum non EU juga. Artinya pemain-pemain yang masih bisa bertahan di sana emang kualitasnya bagus gitu kan. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, kok kalian yang bisa stay gara-gara kualitas kalian mau pulang gitu kan, aneh gitu. Ya semoga saja sih supporter timnas atau orang-orang yang masih peduli sama sepak bola kita ikut menyuarakan ya, jangan sampai kepentingan politik itu ya mengalahkan sepak bola itu sendiri gitu saja. Ya gue jujur kecewa banget sih sama Garuda Yaksa atau Adiaksa gitu kan ya, apalagi ini miliknya RI 1, ibaratnya
kok kenapa ini sangat tidak bijak sekali untuk mengganggu, sedangkan motifnya ya nggak jelas gitu kan, motifnya seperti apa gitu kan. Iya. Kecuali kalau mau menampung pemain-pemain yang udah tua kayak misalkan Iya. Joey Palupesi apa segala macam ya itu oke lah, heroik lah gitu kan. Iya, menurut gue yang mending selamatkan pemain-pemain muda kita yang masih bagus, yang masih ada di Liga 2 gitu. Karena banyak banget pemain yang masih stay di Liga 2 kualitasnya itu harusnya bagus, pemain lokal kita gitu kan. Nah, cara pemain lokal kita bersaing dengan asing dengan regulasi 11 pemain, 7 pemain asing nanti, ya caranya kasih mereka menit bermain Betul, gitu kan. Ambilin karena kan sudah terbagi. Kalau nggak salah 70% pemain yang berkarir di Liga 1 itu asing, 30%-nya baru Indonesia Iya, betul. gitu kan, yang jadi skuad utama bukan dari full squad ya. Nah, full squadnya yang masuk ke skuad utama itu adanya di Championship Liga 2 dan di Liga 2 juga mereka masih kalah saing sama pemain asing karena klub-klub Liga 2 sekarang sudah pakai asing semua gitu kan. Iya. Akhirnya ya kalau misalkan ya kembali lagi lah kepentingan Garuda yang sama timnas kan sama seperti Persib Persija kepada timnas juga gitu kan. Namun ya kalau misalkan karena ini miliknya Pak Prabowo, artinya Iya. Pak Prabowo bisa menyikapi hal ini gitu kan. Harusnya kan menjadi langkah patriot untuk menyelamatkan generasi muda kita kan, harusnya gitu kan, jangan malah menghancurkan karir pemain kita yang bermain di Eropa gitu kan. Kalau menurut gue ya lebih baik nanti nih usia timnas underage gitu kan di bawah asuhan Coach Nova seperti yang kemarin pernah terjadi di eranya Indra Safri ketika eranya Evan Dimas gitu kan. Kalau ada satu generasi chemistry-nya udah dapet, kalau Garuda Yaksa pengen patriot gitu kan, aksi heroiknya ya menampung talenta-talenta muda kita dengan catatan mereka tidak ada klub yang berminat gitu kan. Kecuali kalau dari talenta muda kita ada yang berminat, entah itu dari klub-klub besar di Best Super League, entah itu dari liga tetangga kita di ASEAN, bahkan kalau ya abroad ya itu tidak masalah gitu kan. Tetapi yang kesulitan mendapatkan klub yang mendapatkan tawaran, jangan sampai kayak kejadian U19-nya Evan Dimas di mana satu generasi itu ya benar-benar hancur ya, meskipun waktu itu ada dualisme ya Ren, ya. Hancur ya kayak dualisme kan, hancur nih. Mereka sempat rehat selama 1 tahun kan. Ya benar-benar pure hancur dualisme. Sekarang aja bisa dihitung yang masih stay di Liga 1 Liga 2 cuma Hargianto, Ilhamuddin Armain dan juga Hansamu. Samu. Yang lainnya udah nggak ada semua. Maldini Palintah kemana Betul, gitu kan. Nggak ada selain 3 nama itu gitu yang masih stay musim lalu ya di Liga 1. Sekarang aja Ilhamuddin bersama PSPS Biaknya degradasi. Iya, betul. Gitu kan. Hargianto juga kabarnya kan ke Persiba Balikpapan di divisi 2, hanya Hansamu yang masih stay di Arema gitu. Ini juga kan ya semoga saja ini untuk mengantisipasi justru ya, jangan sampai ya mengorbankan karir pemain diaspora kita kan. Ya jangan sampai ada kasus seperti next Evan Dimas lah, pensiun dini gitu kan. Jangan sampai ya. Itu gara-gara Evan Dimas cedera, tapi dia ngomongnya kan karena sudah ya apa ya, sudah tidak normal atau aneh banget bersaing dengan regulasi yang sekarang gitu kan, regulasi pemain asing. Jelas yang lokal pasti kalah sama asing. Evan Dimas kan nyerah di situ gitu kan. Meskipun kalau itu ya dari sikap Evan Dimas ya, karena memang secara daya juang udah nggak punya daya juang gitu kan. Cederanya udah parah banget. Dari segi medis Evan Dimas itu cederanya udah parah, dan Udah nggak itulah bisa yang dipaksakan. menjadi harga jualnya turun gitu. Jadi klub-klub yang lain nggak mau Evan Dimas ya karena riwayat cederanya parah ini sama AF Febri Haryadi di Iya. Persib. Bow itu dipinjamkan ke Persis Solo, baru main sekali di Persib cedera lagi dan parah harus operasi. Dan sekarang bingung kan, nggak bisa kemana-mana gitu ya karena cederanya. Itu juga kasusnya Febri Haryadi sama Evan Dimas itu sama. Bedanya Persib masih menampung Febri gitu kan. Karena memang Persib juga memiliki tim satelit PSGC. Mungkin Febri akan ke PSGC main di Championship. Itu kan masih menyelamatkan karir dia daripada pensiun dini, karena Febri Evan Dimas kan seumuran. Iya. Itu kan Febri itu kan pemain bagus di era Evan Dimas yang tidak masuk ke timnas. Betul. Ini bagusnya di klub ya kalau Febri sendiri kan ini kan. Iya, masuk ke timnas sudah di level senior, campuran kan pada saat itu, tidak masuk ke project U19-nya Indra Syafri gitu. Betul ya, semoga saja jangan terjadi seperti itu lagi ya Sen ya. Ini sangat sayang banget untuk Hapner lah. Ini aduh hati kalau misalkan ternyata pulang ke Garuda ya. Gua akan sulit bersaing juga nanti, apalagi kabarnya kan akan banyak naturalisasi yang datang lagi gitu kan. Sayang lah juga bener ya. Karena kalau Hamdan sendiri godaannya banyak ya, godaannya kan ya keluarga dia kan ada di Indonesia juga gitu kan. Ibaratnya kan pasti kegoda lah kalau tawarannya besar gitu kan. Ya jangan sampai godaan ini datang dari pihak Indonesia itu sendiri gitu kan. Parah banget lah. Kita tunggu saja nih kalau terus rumor-rumor mengenai pemain timnas ya, apalagi Indonesia main besok ya. Ketika video diupload berarti hari ini.
lawan Thailand kalau nggak salah ya, di match pertama AFF untuk Indonesia di grup A, Jam berapa ini? jam 8:30 kalau nggak salah ya. Oh, semalam ya, 9 malam ya. Berarti kita bahas besoknya berarti ya. Iya, ya kita Asik. lihat saja lah. Mungkin akan kita bahas berita-beritanya saja, tidak secara taktikal. Betul, yang jelas ya ini pasti semoga saja banyak yang menonton ya, karena ini Betul. laga pertama AFC di tangannya John Herman gitu Betul. kan. Dan juga skuad kedua menggunakan pemain kebanyakan pemain di Liga 1 kan. Akan jadi seperti apa gitu. Ini ibaratnya tes ombaknya langsung lawan Thailand ya. Iya. Tetapi berarti tes ombak. Kompetitor terberat. Dan kalau misalkan dua-duanya lolos, ya keduanya ketemu di final karena satu grup. Betul. Gitu kan. Kalau Thailandnya mulus, Indonesia mulus, ketemu lagi di final gitu. Karena mereka satu grup, otomatis ke fase knockout akan di pot yang berbeda. Kalau sama-sama mulus ketemu di final. Wah, ini bakal seru banget ya, karena kan sudah pernah terjadi juga ibaratnya Iya. kan. Apalagi ya tim-tim seperti Malaysia menang, Vietnam juga menang gitu kan. Tim-tim kuatnya yang difavoritkan menjadi Betul. juara gitu Iya. ya. Apalagi banyak pandit yang memfavoritkan kompetitor terberat Indonesia di AFF kali ini bukan Thailand kan, tapi Vietnam kan. Vietnam akan jadi kompetitor terberat timnas kita gitu. Betul, apalagi ternyata progres Vietnam juga senyap ya, karena mungkin kita nggak tahu beritanya, Iya, tetapi kan kita ambisi, nggak ngerti bahasanya. karena ambisinya Nguyen ini kan ya benar-benar dari pembangunan stadionnya ambisius juga, pesepak bolanya juga ya, karir-karir pemain Vietnam juga kan banyak yang upgrade juga kan. Nyusul kan rankingnya sama Indonesia. Vietnam mah salah satu negara yang tadinya sama 160-an, sekarang naik ke 120-an kan, sama seperti Indonesia. Jadi ketika Indonesia ngegas dengan Sintayong, Vietnam juga enggak. Jadi Vietnam itu pakai cara optimalin pemain mereka, tidak ngambilin diaspora. Kalau Malaysia kan ngikutin diaspora yang ilegal gitu kan. Kalau Vietnam bener-bener sepak bolanya maju, karena liganya juga akan maju ya. Untuk Vietnam sekarang malah jadi destinasi pemain-pemain yang sekarang pemain asing di Indonesia yang usianya masih muda, kemudian bagus juga ke Vietnam kan. Seperti Andrew Jung gacor sama Persib, pilih ke Vietnam. Franz Butros yang pilih ke Vietnam karena ekosistem sana bagus. Iya, ibaratnya secara kualitas liga, secara gaji apa segala macam, mungkin daya tariknya lebih ini hasilnya. Jadi banyak kita diam-diam terlena juga ya, karena progres dari Vietnam juga kan tidak disangka-sangka ibaratnya kan. Setelah mungkin Thailand udah mulai turun, yang naik justru ya Vietnam ini. Iya, kita sibuk sama Patrick Kluivert lah, sampai kekuatan negara lain. Kayak kan di Indonesia Jumawa gitu, kita sudah bukan level AFF, kita ngomonginnya Arab, Qatar, padahal yang sesama ASEAN lagi ngebangun kekuatan juga gitu kan. Dan buktinya kita kalah juga under age kalau nggak salah, kalau U17 kan U19 kalah sama Australia. U17-nya kan kalah sama Vietnam kalau nggak salah di final kan. Kalahnya sama, kalau misalkan Chance Revel U19 kan di semifinal kan Australia. U17-nya kan Coach Nova atau Kurniawan Dwi Yulianto kan sama Vietnam. Ini ibaratnya masih menjadi catatan juga. Betul, bagusnya bahkan tidak senior, dari under age-nya bagus. Udah bagus gitu. Karena memang ya mengandalkan pemain lokal dan tidak ada unsur politik kali yang kayak di sini gitu kan. Sepertinya ya. Betul, apalagi ya kabar baiknya timnas cewek kita kan bisa menang lagi ya, back to back AFF gitu dan ibaratnya kan. Iya, betul, walaupun bagusnya cuma di ASEAN kan. Kalau Belanda dibantai 10-0. Itu pun karena kebanyakan pemain diaspora juga. Tapi kan kabarnya kan pemain-pemain timnas putri juga kan main di Liga Inggris kalau nggak salah. Saudaranya siapa gue lupa. Main di Liga Belanda juga, banyak berkarir di luar. Betul. Ada yang bermain di Australia juga. Australia juga. Tadi yang mau dibahas lagi kan tentang sampai di sini ya. Mungkin kita sudah sampai di sini tentang update berita Justin Hubner yang lagi dan lagi digoda sama beberapa klub dari Indonesia, yang sangat disayangkan kalau terlalu dini untuk pulang ke BRI Super League gitu kan. So buat teman-teman, jika kalian punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banyak udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.